Seiring perjalanan waktu dengan segala perubahannya, nama besar dan reputasi Glundung Pringis atau entitas sepotong kepala yang gemar menggelinding di kegelapan mungkin memang sudah tidak lagi setenar ataupun seheboh koleganya, Mbak Kunti ataupun Dedek Pocong. Dua diva lembut ternarsis dan menggemaskan yang gemar sekali tampil depan kamera para pemburu hantu layaknya modelaris papan atas, selalu ada di setiap explore-nya. Sosok Glundung Pringis tak ubahnya artis alam goib yang semakin uzur, jarang tampil di kancah perdemitan karena kalah pamor dengan entitas-entitas lain yang lebih brutal dan nekat dalam menakuti manusia ataupun sekedar menunjukkan eksistensi diri. Glundung Pringis tidak lagi melejit seperti ketika di zaman kejayaannya di tahun 60-an hingga awal 80-an. Tapi benarkah di zaman serba modern ini Glundung Pringis sudah punah atau pensiun dini dari kancah perdemitan? Tentu tidak. Konon katanya, kamu bisa dengan mudah melihat Glundung Pringis dengan syarat kamu harus berani menantangnya di tempat angker yang memang menjadi habitat Glundung Pringis. Datanglah di kebun kelapa malam-malam, lalu carilah cumplung atau buah kelapa kering yang bolong bekas gigitan tupai yang sudah jatuh dengan sendirinya di tanah. Lalu lemparkan cumplung ke atas. Saat itu juga, segera balikkan badanmu, cepat-cepatlah membungkuk dan lihatlah ke arah belakang di antara sela-sela kedua kakimu. Kalau kamu beruntung, dia akan datang kepadamu dengan menggelindingkan kepalanya, memberimu senyuman yang paling aduhai. Piye wani ora? Selamat datang di Bako Punya Cerita. Untuk episode kali ini, saya akan bercerita tentang Glundung Pringis Londo. Hantu kepala londo yang konon katanya adalah arwah Jos de Vries, serdadu Belanda yang dibantai dan dipenggal warga ketika zaman penjajahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bako Punya Cerita. Kisah ini terjadi di tahun 1978. Nun jauh di sana, di sebuah kampung sunyi di tepi aliran Sungai Gajah Wong yang terkenal mistis dan wingit. Sungai yang penuh bebatuan dari Gunung Merapi yang membelah wilayah Yogyakarta. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Pak Wagiran, lelaki paruh baya sederhana yang berprofesi sebagai guru matematika di sebuah SMP negeri favorit di Jogja kala itu. Pak Wagiran ini tinggal di kampung Dongklaan, tepat di pinggiran aliran Sungai Gajah Wong. Dongklaan sendiri diambil dari kata dongklak yang berarti ruas bawah akar bambu karena memang kawasan ini sebagian besar masih berupa hamparan rumpun bambu apus. Sebagai gambaran,
Di tahun 70-an, tidak banyak orang yang berani tinggal di area tepian Sungai Gajah Wong yang sedari dulu memang dikenal wingit dan dipercaya sebagai jalur demit atau jalur arah-arahan lampor dari Gunung Merapi menuju Segoro Kidul di setiap tanggal 1 Suro. Tidak hanya dipenuhi pohon bambu yang sangat rimbun, area pinggiran Sungai Gajah Wong juga banyak ditumbuhi pohon-pohon beraura mistis kesayangan para lelembut, seperti pohon beringin, pohon prehweto, pohon cangkring, dan pohon trembesi. Kala itu, banyak yang menyebut Sungai Gajah Wong sebagai Dalane Wong Samar. Parahnya lagi, penerangan pada saat itu hanya mengandalkan lampu petromak. Itu pun hanya bagi pemilik rumah dari golongan keluarga mampu. Sementara untuk kalangan cekak atau pas-pasan, cukup dengan lampu minyak berupa lampu teplok atau sekedar lampu sentir, lengo, potro. Kembali ke suasana duka di rumah Pak Wagiran. Hati seorang bapak mana yang kuat dan tidak dirundung nelongso saat kehilangan anak yang paling dicintainya. Ya, Pak Wagiran baru saja kehilangan putra bungsunya, Tugur Witoto, 16 tahun. Sang perjaka muda yang digadang-gadang bakal meneruskan garis keluarga, namun Tugur layu sebelum mekar. Ada banyak kejanggalan yang dirasakan Pak Wagiran perihal kematian Tugur, siswa kelas 2 STM yang dikenal rajin, berprestasi, pintar di kelas, dan mahir berolahraga. Mulai dari sepak bola, voli, bulu tangkis, hingga berenang. Duka Pak Wagiran serasa tak bertepi, mengikis habis pondasi jiwanya tanpa tedeng aling-aling. Batinnya pun koyak. Mengingat kematian Tugur adalah karena tenggelam di Kedung Dur, sebuah bendungan kecil tepatnya di atas Kali Tunjang Lor yang masih satu aliran dengan Sungai Gajah Wong. Tugur tewas tenggelam di dasar bendungan yang dalamnya 6 meter dengan air yang bening. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh Pak Jasman, seorang petani yang merasa curiga karena menunggu laki muda yang seolah-olah sedang berenang itu ternyata sama sekali tidak bergerak ataupun menunjukkan tanda-tanda kehidupan di dalam air. Setelah yakin, tanpa ragu-ragu, Pak Jasman pun langsung terjun ke bendungan dan sekuat tenaga membawa jasad Tugur keluar dari air dengan dibantu warga lain. Tragisnya, Kedung Dur ini merupakan arena bermain Tugur sedari kecil. Di tempat inilah Tugur belajar berenang saat bocil bersama teman-teman kampungnya. Hingga akhirnya Tugur pun kemudian mahir, tidak saja berenang, namun juga piawai melakukan atraksi menyelam hingga di dasar bendungan. Bahkan di antara kawan-kawan kecil sepermainannya, boleh dikata hanya Tugur seorang yang paling mahir berenang. Namun ironisnya, Tugur justru tewas tenggelam di Kedung Dur, tempat di mana dia menghabiskan masa kecilnya yang indah dan bahagia di sana.
Orang-orang kampung percaya gedung dhuwur Kali Tunjang ini memang sangatlah angker karena masih menjadi satu aliran dengan Sungai Gajah Wong yang bersumber dari kawasan Gunung Merapi. Tapi lagi-lagi, siapa yang bisa melarang anak-anak untuk tidak bermain di sana? Tentu tidak seorang pun bisa. Pak Wagiran masih saja termenung sendiri dengan setumpuk rasa penyesalan yang membuncah di ulu hati. Aroma bakaran kemenyan bercampur aroma bengle boreh dan wanginya kembang setaman. Sisa-sisa upacara pemakaman Tugur siang tadi masih pekat tercium. Mata sepuh Pak Wagiran menerawang kosong. Tak peduli perutnya terasa perih melilit karena sudah seharian penuh tak sanggup untuk sekedar makan. Pikirannya hanya tertuju kepada mendiang Tugur dengan segala rasa sesal bercampur rasa kehilangan yang tak sanggup lagi untuk diucapkan. Tugur adalah jagoan kecil kebanggaannya. Selama hidupnya, mendiang Tugur dikenal sebagai sosok yang penurut, anak yang begitu manis. Namun takdir sudah mengetukkan palu kehidupannya atas perjalanan seorang Tugur Witoto. Tugur harus pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan orang-orang yang mencintainya, bahkan dengan cara yang paling menyedihkan seperti ini. Tenggelam dengan paru-paru yang penuh terisi air dan lumpur halus gedung dhuwur. Sementara itu suasana di rumah Pak Wagiran sudah tak lagi seramai tadi siang saat jenazah Tugur hendak diberangkatkan ke liang lahat menuju pada keabadian. Satu demi satu, para pelayat pun sudah mulai pamit pulang ke rumah masing-masing. Hanya sesekali terdengar samar-samar suara Sumi, kakak Tugur, anak sulung Pak Wagiran, yang sedang bercengkrama dengan beberapa ibu-ibu kampung yang sedang sibuk di dapur menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan kenduri surtanah atau doa khusus untuk mendiang Tugur nanti malam. "Bapak makan dulu nggih, Pak. Nanti sakit loh, Pak," ucap Sumi sembari menyodorkan segelas teh hangat kepada ayahnya. Pak Wagiran hanya terdiam, sama sekali tidak merespon. Sekilas, Sumi melihat mata ayahnya kembali basah karena menangis. "Wes to, Pak, sing ikhlas. Tugur sudah bahagia bersama ibu ten swarga, Pak." Kembali Sumi dengan terbata berucap kepada sang ayah. Suaranya bergetar. Sejujurnya, hati Sumi ikut remuk melihat duka yang teramat dalam terpancar dari sorot mata ayahnya. Sumi paham, ayahnya tentu sangat kehilangan Tugur. Karena diakui atau tidak, Tugur adalah satu-satunya anak laki yang menjadi kebanggaan ayahnya. Kulo sebagai Mbak Yuni Tugur ya ikut sedih, Pak. Tapi pripun malih, sudah takdirnya Tugur, Pak. Yang ikhlas nggih, Pak. Lagi-lagi Pak Wagiran hanya diam membisu. Mulutnya terkunci. "Diunjuk tehnya, Pak. Dimimik ya, Pak. Biar anget perutnya. Atau Sumi ambilkan nasi, kersa mboten, Pak. Dahar nggih, Pak. Makan, diisi perutnya." Sumi masih berusaha membujuk ayahnya untuk makan. "Rasa Sum, mengko wae, Bapak ora popo.
Jawab Pak Wagiran pendek, yang artinya, tidak usah Sum, nanti saja, Bapak tidak apa-apa. Nggih sampun Pak, nanti kalau butuh apa-apa, Sumi di kamar nggih Pak. Sumi pun bergegas masuk kamar. Sesampainya kamar, mahasiswi semester 4 Fakultas Hukum kembali terisak mengenang nasib naas sang adik semata wayangnya. Hatinya serasa diremas-remas kepiluan. Seminggu yang lalu, baru saja di rumahnya ini menggelar peringatan setahun kematian ibunya. Dan hari ini, hari pemakaman Tugur, adik bungsunya. Terbersit ketakutan kalau ayahnya tidak mau makan dan jatuh sakit, lalu meninggal dunia menyusul ibu dan Tugur. Dengan siapa lagi Sumi akan tinggal? Kowe kia ngopo Tugur? Dadak mati barang. Kowe ki ngopo, Gur? Air mata Sumi tumpah di atas bantal. Tanpa sanggup, dia bendung. Sumi masih ingat kejadian 5 hari sebelum menjelang kematian Tugur. Malam itu, malam minggu. Di rumah Pak Dukuh Wongso di kampung sebelah yang letaknya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya, ada pertunjukan wayang kulit. Dan sudah sedari jam 5 sore, Tugur pamit minta izin kepada sang ayah untuk melihat keramaian tanggapan wayang kulit. Wong wayang kulite bengi kok wayah mene wis arep mrono Tugur, arep ndelok opo kowe? Seloroh Pak Wagiran, yang artinya pertunjukan wayang kulit kan malam hari. Jam segini sudah mau berangkat ke sana, mau lihat apa kamu? Yo jajan toh Pak, jawab Tugur sambil menengadahkan tangan kanannya, memberi kode kepada Pak Wagiran untuk nyangoni atau memberi uang saku. Ya wesnya, Pak Wagiran memberikan beberapa keping uang logam kepada Tugur. Tugur pun kegirangan. Ora wengi-wengi Gur baline, diwedeni demit neng kretek kapok mukapan kowe, goda Pak Wagiran, yang artinya jangan pulang terlalu malam, ketemu hantu di jembatan, rasain kamu. Ah bapak ki lho senengane meden-medeni terus, ora wedi, tidak takut. Pak Wagiran tertawa melihat pola Tugur yang melucu sambil menggenggam uang logam. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Wagiran memang bukan isapan jempol belaka. Kretek atau jembatan kecil yang terbuat dari rangkaian bambu yang menghubungkan kampung Dongklaan, tempat Tugur tinggal, dan kampung sebelah, tepatnya di seberang Sungai Gajah Wong, memang kondang gawat. Dari zaman Pak Wagiran kecil, jembatan itu memang terkenal angker karena sering terjadi penampakan hantu-hantu buntung korban G30 SPKI yang konon katanya dahulu jasadnya yang dimutilasi banyak dikuburkan di area kosong di bawah jembatan. Kala itu tahun 60-an, ketika peristiwa kelam PKI terjadi, Sungai Gajah Wong masih terbilang sangat luas dengan area pinggirnya yang berbatu-batu kecil. Belum lagi penampakan hantu paling legend di zaman itu, Lundung Pringis Londo, yang konon katanya merupakan hantu Jos de Vries, serdadu Belanda yang dibantai warga lokal dan kepalanya dibuang dari atas jembatan ketika zaman penjajahan dulu. Pak Wagiran sendiri mengaku hingga usia seperti ini pun belum pernah sekalipun
melihat hantu Glundung Pringis Londo sebagaimana sering diceritakan oleh mendiang ayahnya atau kakeknya Tugur ketika Pak Wagiran masih kecil. Dan malam itu jam 1 dini hari, Tugur pulang ke rumah dengan tergopoh-gopoh. Tugur masuk rumah lewat pintu samping yang memang tidak pernah terkunci, langsung menuju dapur, menimbulkan sedikit suara berisik. Pak Wagiran yang malam itu sengaja tidak tidur karena was-was menunggu kedatangan Tugur di ruang tamu sembari menghisap rokok kretek berteman cahaya teplok, langsung saja bergegas menyusul Tugur menuju dapur. "Opo kuwi le? Gawa opo kowe?" tanya Pak Wagiran dengan nada agak tinggi melihat Tugur menggendong sesuatu dengan sarungnya. "Pitik Pak, pitik babon," jawab Tugur kegirangan yang artinya bawa ayam babon Pak. "Gusti, kuwi gek pitike sapa Gur? Maling nendi kowe Gur?" Terdengar suara Pak Wagiran setengah menghardik yang artinya itu ayam siapa? Mencuri di mana kamu? Jelas, sebagai orang tua, hati Pak Wagiran tentu saja tidak nyaman melihat anaknya pulang tengah malam sembari membawa ayam babon lengkap dengan kutuknya atau anakannya yang kecil-kecil berjumlah 5 ekor dibungkus dengan sarung. Sungguh suatu pemandangan yang membuat hati Pak Wagiran masgul. "Weh, maling, nggih mboten lah Pak. Kula mboten maling, Pak." "Lah kuwi pitike sapa, Gur? Nggone sapa? Rasa aing-aing kowe, Gur." "Ini, ayam ini saya temu di atas jembatan pas pulang, Pak. Mboten maling, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, besok Bapak tanya sendiri sama Budi dan Wawan." "Oh, nemu pitik kowe, Gur?" "Nggih Pak, apik je pitike, anake 5. Kalau dipelihara, lama-lama kan bisa jadi banyak toh Pak," jawab Tugur sambil memamerkan ayam babon warna blorokan asem kepada ayahnya. Sepertinya Tugur memang senang sekali menemukan ayam tak bertuan di atas jembatan. Tanpa curiga sedikit pun, Pak Wagiran bergegas meninggalkan dapur, seraya berkata, "Ya wis nek nemu ora apa-apa, kuwi jenenge rezeki. Sing penting kowe ora pareng nyolong lho Gur. Wis saiki Bapak mau tidur, kamu juga ndang turu kono le." "Nggih Pak, bentar lagi toh Pak. Tak ngasih pakan beras dulu Pak, mesake pitike." "Ya wis sak karepmu Gur, Bapak sare sik ya. Aja lali mengko kowe wijik sedurunge turu." Yang artinya, "Terserah kamu Gur, Bapak tidur dulu. Jangan lupa kamu nanti cuci kaki sebelum tidur." Pak Wagiran pun masuk kamar untuk tidur dan sama sekali tidak menyadari bahwa sesungguhnya anak bungsu kesayangannya itu sedang dalam bahaya besar. Belum ada 5 menit baru saja mata Pak Wagiran nyaris terpejam. Dari arah dapur, ia mendengar suara Tugur berteriak lantang, memecah keheningan malam. "Bapak!" Tanpa komando, Pak Wagiran pun meloncat dari kasur, bergegas menuju dapur, mencari asal suara. Betapa terkejutnya Pak Wagiran saat melihat Tugur sudah kejang-kejang layaknya seperti penderita epilepsi. Matanya melotot ke arah atas, nyaris hanya nampak bagian putihnya saja. Tugur menggelepar bagai ikan yang diangkat dari air.
tepat di depan kurungan ayam yang sudah kosong di pojokan dapur. "Kenapa kowe, Le? Kowe kenapa, Le? Kowe kenapa, Gur? Kowe kenapa?" Dengan panik Pak Wagiran memeluk Tugur. Sumi yang mendengar suara ribut-ribut di dapur segera terbangun dan menyusul. "Ada apa, Pak? Ada apa?" Sumi ikut panik melihat ayahnya mengguncang-guncang tubuh Tugur. "Jupuk banyu putih, Sum, cepet!" perintah Pak Wagiran. Dengan sigap, Sumi mengambil segelas air putih dari kendi di atas meja dapur. Secepatnya Pak Wagiran membasahi telapak tangan kanannya dengan air kendi, lalu membasuhnya berulang-ulang ke wajah Tugur Witoto hingga basah kuyup. "Tangi, Gur, tangi, eleng Gur, eleng Le, tangi, kowe ngopo Le, kowe ngopo?" Bagai terbangun dari mimpi, Tugur tersadar dan langsung memeluk ayahnya dengan nafas yang masih tersengal. Sorot matanya memancarkan rasa takut yang luar biasa. "Piti eta tindas londo, Pak. Piti eta tindas londo, Pak." Dengan terbata, Tugur setengah berbisik di telinga ayahnya, yang artinya ayamnya berubah jadi kepala Belanda. Hati Pak Wagiran berdesir kencang mendengar pengakuan Tugur. "Wes ora apa-apa, Gur. Wes ilang kok, Le. Tenang yo. Wes lunga pitike. Wes ora apa-apa. Wes tenang kowe." Pak Wagiran menatap tajam ke arah kurungan ayam yang kosong dengan 1000 tanda tanya. Apakah ini sosok Gludung Pringis Londo yang diceritakan bapaknya dulu? Sejak saat itu, teror Gludung Pringis Londo di rumah Pak Wagiran dimulai layaknya konser sepanjang malam. Hanya Tugur seorang diri yang ketakutan menghadapi ulah Gludung Pringis Londo yang sering wirawiri tanpa permisi nyaris setiap malam di lingkungan rumah Pak Wagiran. Mulai dari halaman depan, halaman belakang, di dapur, hingga menggelinding ngalor ngidul di ruang tamu. Kadang-kadang Gludung Pringis ini pun kembali menyaru menjadi ayam babon dengan 5 kutuk atau anaknya yang kecil-kecil menciap-ciap di halaman samping. Mental Tugur pun benar-benar ambruk karena kehadiran Gludung Pringis Londo. Wajah Gludung Pringis Londo yang sempat dilihatnya dengan sangat-sangat jelas di keremangan malam cahaya teplok rasanya masih melekat di pelupuk mata Tugur dan tak mau pergi, menyisakan rasa ngeri yang mengancam. Seraut wajah Londo atau wajah bule yang hancur berantakan berlumur darah dengan sorot mata jahat lengkap dengan sebentuk bibir yang selalu menyeringai hingga nampak gigi-giginya, juga rambutnya yang pirang mengkilat basah karena darah, sudah cukup membuat nyali Tugur ambrol hingga berkeping-keping. Belum lagi aroma ban karet dibakar yang menyengat hidung dan menyesakkan setiap menjelang kemunculan Gludung Pringis Londo, seolah-olah menjadi satu rangkaian teror mengerikan bagi Tugur Witoto. Di setiap malam, suasana rumah Pak Wagiran benar-benar seperti perang. Ya, perang. Perang melawan Gludung Pringis Londo yang sewaktu-waktu datang tanpa permisi, menjajah ketenangan dan kemerdekaan seisi rumah dengan terornya yang terang-terangan tanpa basa-basi. Berbeda dengan Tugur.
Pak Wagiran dan Sumi, duet bapak dan anak ini tak ubahnya seperti dua gerilyawan tangguh yang siap tempur, karena memang keduanya sama-sama bernyali besar, pemberani, dan tidak takut setan sama sekali. Sementara Tugur yang senantiasa diliputi rasa takut memilih tinggal di kamar ayahnya dengan selimut menutup wajahnya. Sum, kata teman bapak di sekolahan, gelundung pringis londo itu takutnya sama bambu runcing, Sum, yang terbuat dari bambu kuning dan sapu gerang, Sum. Ini bapak sudah dibawakan sama Pak Legi, teman bapak di sekolahan. Kita lawan malam ini, Sum. Pak Wagiran meyakinkan Sumi. Di tangannya sudah tertenteng sebentuk bambu runcing seukuran tongkat pramuka yang sudah dirajah atau diberi doa oleh Pak Legi, rekan guru sejawatnya di sekolahan yang terkenal memiliki kemampuan lebih dalam urusan pergoiban. Yang ini buat kamu, Sum, imbuh Pak Wagiran sembari mengulungkan sebentuk sapu gerang bergagang kayu ke arah Sumi. Yang belum tahu sapu gerang adalah sapu lidi bekas pakai yang sudah usang, yang ujung lentur lidinya sudah habis termakan usia dan hanya menyisakan lidi gerang atau lidi tua yang kaku dan tajam. Dalam kepercayaan Jawa, sapu gerang ini sangat dihindari bangsa nila lembut. Mengkosum nek glundunge teko langsung celeke raine ya, Sum, nganggo sapu gerang iki. Nanti kalau glundung pringgisnya datang, langsung colokan saja ke bagian mukanya dengan sapu ini, Sum. Nggih, Pak, jawab Sumi mantap, semangat tanpa rasa takut sedikit pun. Dan tepat jam 1 dini hari, yang mereka tunggu pun akhirnya datang. Diawali dengan suara berdebum dari halaman samping rumah, seolah-olah terdengar ada buah kelapa jatuh. Pak Wagiran dan Sumi yang sudah siap dengan bambu runcing dan sapu gerang di ruang tamu saling berpandangan dan serentak bergegas menuju arah datangnya suara. Dan benar saja, terdengar suara laki-laki tertawa dari arah kegelapan. Lalu tiba-tiba sebentuk kelapa yang berubah menjadi kepala manusia dengan cepat meluncur ke arah Pak Wagiran. Dengan jelas mata Sumi bisa melihat wujud gelundung pringis londo itu. Perutnya tiba-tiba saja mual melihat sebentuk kepala berantakan yang penuh darah. Namun segera ditepisnya rasa itu jauh-jauh dan bersiap mengarahkan sapu gerang ke arah gelundung pringis londo tanpa ampun. Singkat cerita, berbekal obor, setelah pontang-panting mengejar gelundung pringis yang menggelinding ke sana kemari tak tentu arah, dari halaman samping hingga masuk rumah, akhirnya setelah hampir putus asa menghadapi ulah gelundung pringis londo, di dapur Pak Wagiran berhasil melemparkan bambu runcing kuning hingga menembus kepala sang gelundung pringis. "Modiar gue!" teriak Pak Wagiran. Seketika terdengar suara melolong kesakitan dari arah kegelapan dapur. "Colok matane Sum nganggo sapu!" Dengan sigap, Sumi menyusul dan buru-buru mencolokkan sapu gerang ke wajah gelundung pringis londo. Seiring dengan suara ledakan keras seperti mercon, gelundung pringis pun lenyap
meninggalkan asap pekat dan aroma karet terbakar. "Wes modar sum," kata Pak Wagiran lega. "Syukur ya Pak, modar kue, demit raurus kue, modar." Sumi menimpali dengan hati yang puas. Buru-buru Pak Wagiran langsung menemui Tugur yang masih ketakutan menyembunyikan wajahnya di balik selimut. "Wes Gur, wes rampung, wes modar kludung pringise, wes ora popo, wes aman." Paginya, semua terasa kembali normal, seperti biasa. Sumi pun menyiapkan sarapan dan segala sesuatunya seperti hari-hari biasa. Tugur bangun, lalu mandi dan sarapan, bersiap untuk berangkat ke sekolah. Demikian juga Pak Wagiran, sudah berpakaian rapi, hendak berangkat mengajar. "Mangkat sik nggih Pak." Tugur mencium tangan ayahnya. Pak Wagiran tersenyum. Ada rasa bangga campur haru melihat anak bungsunya sudah pulih dari ketakutan dan kembali semangat belajar di sekolah. "Hati-hati ya Gur, le ngepit ora sanengah-nengah," pesan Pak Wagiran penuh rasa sayang, yang artinya hati-hati Gur naik sepedanya, jangan terlalu ke tengah. Pak Wagiran sama sekali tidak menyadari ataupun menyangka bahwa hari ini adalah hari paling apes untuk anak kesayangannya. Siapa yang sanggup mengira atau menduga datangnya garis takdir? Kalau salim dan ciuman Tugur di punggung tangan ayahnya itu adalah ciuman terakhir yang tidak akan pernah lagi dilakukan oleh anak bungsunya sampai kapanpun. Karena di siang harinya, sepulang sekolah, Tugur ditemukan tenggelam di Kedung Dur masih dengan mengenakan seragam sekolahnya. Polisi mengatakan Tugur mati tenggelam karena terpeleset dan jatuh ke dalam gedung. Tidak ada bekas-bekas penganiayaan. Tapi bukankah Tugur jago berenang? Tidak pernah-pernahnya pula Tugur pulang sekolah langsung bermain ke Kedung Dur, apalagi masih lengkap dengan mengenakan seragam sekolah. Siapakah gerangan yang memujuk Tugur untuk bermain di Kedung Dur seorang diri? Apakah ini masih ada kaitannya dengan kejadian gelundung pringis yang hampir 5 malam datang mengganggu? Ataukah jangan-jangan karena Tugur sudah terlanjur memberi makan ayam babon jelmaan gelundung pringis lonto? Pak Wagiran terus saja bertanya, dan terus bertanya dalam hati, namun tidak pernah mendapatkan jawaban logis yang sanggup membuatnya lega. Demikian akhir cerita Gelundung Pringis Lonto. Dari Tugur kita bisa belajar. Jangan biasakan tanganmu memungut dan membawa pulang sesuatu yang bukan milikmu, yang sekiranya kamu temukan di tempat-tempat aneh dan tidak biasa. Bisa berupa hewan bernyawa ataupun barang-barang sepele tak bernyawa. Karena bisa jadi kamu sedang membawa pulang sesuatu atau mempersilahkan sesuatu untuk masuk ke dalam kehidupanmu.
Jangan mudah tergoda tipu daya bangsa jin yang piawai menyamar menjadi apapun yang dia inginkan. Bahkan sanggup menyaru sebagai arwah-arwah korban pembantaian apapun untuk menyesatkan pikiranmu. Seburuk apapun atau sebaik apapun jin, jin tetaplah jin. Jin yang maha pendusta. Saya Bako. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya.